Om Swastiastu, Om Swastiastu. Om Namastu, Om Nubadrah Pertawiyanti Swata. Pemirsa Laboratorium Siaran dimanapun berada, pada kesempatan siang hari ini kita kedatangan narasumber ya, yang sudah tidak asing. Beliau sudah dua kali kalau salah jadi narasumber. Jadi tema kita kali ini adalah mengenai kiat sukses di bisnis multi level marketing. Jadi kebetulan beliau sudah banyak ya ikut bisnis-bisnis multi level marketing. Nah, jadi untuk bersingkat waktu mungkin bisa memperkenalkan diri Pak Ide. Oke, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ide Bagus Wiridharma. Saya dulunya memang sampai sekarang spesialis MLM yang notabene resmi dari pemerintah ya. Artinya semua izin-izin ada sehingga kita berani menjalankannya. Ya, terima kasih Pak Ide. Mungkin bisa diceritakan sejarahnya Pak Ide untuk ikut bisnis level marketing. Oke, terima kasih Pak Ide Beni. Nah, sejarah saya MLM adalah pada saat waktu kuliah saya mengambil notabene-nya skripsi tentang MLM. Nah, jadi saya observasi salah satu multi level multinasional di Indonesia, sehingga saya observasi sehingga saya bisa menjadi sarjana. Memang pure saya observasi tentang multi level marketing yang jelas, yang notabene-nya murni dan legalitas jelas adanya. Apa judul skripsinya? Bagaimana signifikan antara jumlah distributor dengan jumlah penjualan. Ya, Di level apa itu? dia salah satu multi nasional, sehingga saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak di hire oleh MLM itu ini. Ya. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan multi level marketing apa aja yang pernah diikutin. Ya, jadi sistem multi level yang saya ikuti adalah satu, saya tidak menyebutkan suatu brand ya, karena sudah saya katakan tadi, karena kita tidak di hire oleh MLM tersebut, maka sistemnya saya akan jelaskan, yaitu sistem kata breakaway Pak Ide. Artinya breakaway itu dia berakam serabut. Nah, jadi kita pakai frontline, ada frontline, permisi, cabang A, B, C, D, sampai kayak matahari. Nah, itu sistem breakaway namanya. Breakaway namanya, sistem matahari Pak Ide. Di mana juga ada sistem binary. Di mana sistem binary itu hanya dua kaki kiri dan kanan Pak Ide. Nah, yang ketiga juga ada sistem matrik sempurna. Jadi dia kombinasi antara binary dan breakaway. Artinya kita kayak matahari tapi akan match bonusnya ketika dia sempurna di bawah itu Pak Ide. Sempurna dia pengisian online dan volume pembelanjaan di salah satu multi level tersebut. Apa deh beda-bedanya itu masing-masing? Beda-bedanya Pak Ide adalah kalau kita dulunya ya breakaway itu berarti kita tidak dapat namanya bonus pasangan. Yang kita dapatkan adalah volume omset. Ada yang 10% kita dapat, ada 25% dari frontline atau dolen kita di bawah kita Pak Ide. Nah, kalau yang binary itu tidak perlu omset, hanya orang beli produk di bawah kita, terjadi satu kiri satu kanan, terjadilah namanya komisi Pak Ide. Komisi itu biasanya binary bermain harian. Nah, kalau kita bermain breakaway atau matahari itu biasanya mainan bonus bulanan Pak Ide. Kalau yang tutup poin itu? Oke, tutup poin itu Pak Ide biasa kita bermain di sistem breakaway dia. Artinya breakaway matahari tadi. Karena omset itu notabene-nya omset dan penjualan kita akan dihitung per bulan bonusnya. Artinya masing-masing member atau masing-masing leader atau statusnya itu beda tutup poinnya, tutup poin gitu. Contoh, kalau kita punya downline dia nutup 5.000,
ya kita belanja paling tidak 7 seket atau 1 juta gitu Pak Ida. Secara umum begitu dia. Karena biasanya leader lebih besar tutup poinnya daripada downline. Itu yang dikenal sama sistem breakaway. Nah, kemudian untuk pencapaian tertinggi mungkin yang Pak Ida pernah Oke, saya alami. pencapaian tertinggi pada saat itu di satu multi level itu saya sudah mendapatkan royalti seluruh nasional Pak Ida. Apa Itu nah karena sudah saya katakan kode etik Pak Ida. ya? Ya, jadi kita tidak menyebut di sini sepakat brand MLM tersebut. Itu saya sampai 1 tahun kurang lebih mempunyai 2000 downline Pak Ida. Ya, di satu multi level. Karena saya banyak juga ikut multi level. Jadi pengalaman saya kurang lebih tahun 2000 mulai saya geluti multi level Pak Ida. Tahun 2000. Berarti sampai sekarang kurang lebih sudah 25 tahun Pak Ida. Itu apa peringkatnya itu? Itu pada saat itu saya Blue Diamond Pak Ida. Hmm. Ya, di satu peringkat ada Blue Diamond, yang satu peringkat ada manager, yang satu tingkat lagi ada nama founder Pak Ida. Jadi founder itu adalah manajemen plus saya pribadi di hire. Jadi saya terbang ke Makassar, terbang ke Manado, ke Jakarta itu company yang membayar saya Pak Ida. Itu namanya tingkatan founder Pak Ida. Founder pemilik ya? Founder itu adalah di bawah pemilik. Oh, di bawah pemilik. Nah, jadi dia di hire dia oleh founder tersebut gitu. Itu masih aktif apa udah? Ada beberapa multi level masih aktif Pak Ida, tapi saya karena jaringan sudah ada ya saya belum aktifin lagi gitu, maksimalkan. Itu sudah ada passive income ya? Ada Pak Ida tapi tidak besar lah. Ya. Iya, kalau udah jaringan banyak kan dia kerja sendiri. Ya, karena perlu ketahui Pak Ida Beni, kita tidak bisa notabene-nya fokus di satu MLM. Karena kenapa? Di bisnis pun tidak boleh kita fokus di satu bisnis, karena kita harus punya prinsip naruh telur di banyak keranjang. Artinya apa? Kalau keranjang ini jatuh pecah telurnya, maka banyak lagi telur-telur yang banyak keranjang yang bisa kita panen Pak Ida. Itu prinsip seorang pembisnis. Kemudian kira-kira umur MLM itu kira-kira yang paling lama tuh berapa lama bisa bertahan? Oke Pak Ida, pengalaman saya pribadi, kalau kita mengikuti MLM yang notabene-nya breakaway itu bertahan sampai puluhan tahun Pak Ida. Breakaway yang banyak. Breakaway itu banyak, itu sistem matahari. iya. Itu banyak Pak Ida. Artinya banyak MLM bagus Pak Ida. Notabene-nya sampai puluhan tahun bahkan sampai ratusan tahun masih ada eksis sampai sekarang. Tergantung kita mau menjalankan sistem atau tidak menjalankan sistemnya. Kebanyakan orang Pak Ida Beni banyak ingin sukses tapi dia tidak mau menjalankan sistem dan menjalankan prosesnya. Di sana kelemahan kenapa orang banyak gagal di MLM, karena dia tidak memahami ilmunya pertama Pak Ida. Karena ilmu dasar MLM dia harus membaca namanya karangan Robert T. Kiyosaki. Namanya Bapak Kaya Pak Ida. Jadi dia harus menguasai kuadrat kiri dan kuadrat kanan. Kalau dia belum menguasai kuadrat kiri kanan, dia tidak akan menjadi leader besar Pak Ida. Ada lagi buku berkata berjuang besar dan sebagainya, Biskul dan sebagainya Pak Ida. Banyak yang harus dipelajari seorang MLM sejati Pak Ida Beni. Berarti memang MLM ini ada masa-masa jayanya juga ya. Ada yang bertahan lama, ada juga yang cepat hilang. Yang cepat hilang tuh Pak Ida MLM yang tidak ada izinnya secara resmi. Ya banyak kayak izinnya APRI, Asosiasi Penyelenggara Indonesia dan izin-izin sebagainya. Dia hanya berwadah MLM tapi legalitasnya tidak resmi. Ya itu yang mengakibatkan biasanya MLM yang tidak resmi itu bertahannya 3-5 tahun Pak Ida Beni. Habis itu hilanglah dia gitu masalahnya, karena dia biasanya ngontrak ruko, pakai website gitu Pak Ida. Jadi legalitasnya nggak ada gitu. Itu yang mengakibatkan
MLM yang diikuti oleh masyarakat yang tidak legalitasnya resmi banyak menghilang. Makanya hati-hatilah kita memilih multi level marketing supaya kita tidak habis uang, habis waktu, dan habis impian yang tidak tercapai, Pak Idwen. Kadang ada MLM yang oknumnya mungkin ya bisa dibilang itu kadang dia banyak bohongnya gitu ya. Bilang bisa gini bisa gitu, kenyataannya enggak itu kan. Oke, Pak Ide. Produk-produknya dilebih-lebihin gitu kan. Oke, Pak Ide Beni. Artinya gini, baru tentang produk kesehatan, suplemen, itu memang sistemnya bukan obat. Nah, obat itu, jadi suplemen itu bukan obat dia gitu. Suatu bahan untuk menterapi dia suplemen. Jimpatnya jangka menengah dan panjang. Ya, jadi orang tidak bisa langsung minum suplemen langsung sembuh Pak Ide Beni gitu. Dia step by step. Nah, karena leader-leadernya atau dolen-dolennya dia tidak terduplikasi dengan baik dan benar, sehingga terjadilah miskomunikasi antara company dan para leader multi level. Karena knowledge produknya dia kurang paham. Itu mengakibatkan miskomunikasi di lapangan. Sehingga ada kebohongan-kebohongan tuh. Ya, gitu. Yang Makanya penting laku aja. nah, itu dah ini yang saya katakan duplikasi dari upline ke downline-nya tidak baik. Ya, A kata perusahaan, belum tentu Z kata para leader atau downline tersebut, Pak Idweni. Di sana dia terjadi miskomunikasi. Ya. Nah, kemudian kalau dulu Pak Ida apa aja bonus-bonus yang pernah Ya, saya pernah dapat reward Pak Ida, tapi saya uangka. Ya, saya intinya di satu MLM saya pernah dapat satu titik per hari bisa 350 US dollar pada zaman itu Pak Ida, tahun 2005 itu. Tembus itu. Berapa titik? Ya, itu saya ikut 7 titik. Oh. Ya, jadi saya intinya di multi level saya tidak mengejar barang, tapi saya kejar uang Pak Ide Beni. Ya, gitu. Sehingga masa saya di MLM sempat setahun itu sampai 2000-an pada saat itu. Ya, di satu multi level juga sebulan bisa saya punya member 200 sampai 300 orang. Memang saya akui Pak Ide di multi level harus ada unsur laki. Gimana? Laki itu adalah harus ada unsur keberuntungan. Belum tentu kita ikut multi level A si sukses dengan MLM B. Perlu laki nanti di sana. Ya, itu pengalaman saya karena saya sudah kurang lebih ratusan MLM baik MLM luar negeri maupun di Indonesia saya ikuti. Itu bagaimana caranya merekrut orang atau menjual produk? Oke, Pak Ide. Yang banyak-banyak itu. Jadi notabene-nya DML sebenarnya tidak ditekan untuk direct selling. MLM adalah membangun suatu sistem. Nah, jadi kita presentasi sistem apa yang Anda dapat di perusahaan ini, Pak Ide. Jadi apa impian Anda? Nah, kita gali dulu impian Anda apa, tujuan Anda apa hidup ini. Ketika impiannya menengah atau besar, maka kita jelaskan sistem yang mampu menciptakan impian dan income terhadap orang mau sukses di MLM, Pak Ide. Begitu dia. Berarti kita harus gali dulu dia. Ya, gali dia kebutuhan, Pak Ide. Jadi di MLM ada 3 cara orang sukses di MLM. Pertama, dia harus menggunakan ilmu namanya todong skill, Pak Ide. Apa itu? Artinya todong skill, dia mentodong teman sahabat dan temannya. Artinya kamu harus beli produk saya. Kamu harus jual sama saya. Masa kamu tidak percaya sama teman kalau bisa mengatakan Anda sukses? Itu sistem todong skill itu. Kedua, kasihan skill. Contoh, saya kasihan skill, aduh, saya mau beli bensin belum ada uang. Ayo beli produk saya. Ayo ikut join saya di MLM. Nah, itu kasihan skill. Jadi orang melihat kasihan kita tidak punya uang untuk beli bensin, tidak bisa membeli impian kita, itu.
Yang ketiga baru bisa Anda profesional di multi level, itu harus punya jam tayang 5 tahun. Nah, kalau sudah punya jam terbang 5 tahun baru bisa bicara profesional dengan sistem MLM. Jadi yang ketiga ini jarang orang mampu melakukan professional skill. Jadi orang itu membutuhkan produk multi level karena kebutuhan. Mengikuti sistem multi level karena kebutuhannya untuk mencapai impiannya dia. Itu Pak Ide. Ya. Ya, menjual. Jadi harus kita menjual produk itu tidak mesti ya, berarti rekrut itu yang penting ya. Ya, karena include Pak Ide. Begitu kita mampu menjual impian orang, produk ini pasti terbeli Pak Ide. Otomatis. Iya. Karena syaratnya masuk kan Ya, harus beli produknya. jadi MLM itu sebenarnya dia menjual sistem Pak Ide. Produknya yang mengikuti. Itu sistem MLM. Karena sejatinya MLM itu artinya Pak Ide diketahui secara umum ini ya. MLM adalah suatu strategi untuk menjalankan suatu bisnis. Itu arti MLM. Nah, MLM ini bisa diduplikasikan ke bisnis konvensional Pak Ide. Gimana caranya? Nah, contoh, kayak yang pribadi punya bisnis konvensional seperti madu Pak Ide. Ya, jual madu. Nah, jadi saya sistemkan dengan sistem MLM Pak Ide. Nah, sistem MLM adalah suatu strategi untuk mencapai suatu bisnis atau impian kita. Pertama kita ajak teman-teman yang ingin berkarir kedua di bisnis, ingin mendapat uang sampingan, ingin memilih suatu bisnis. Ya itu yang kita duplikasi PD, kita ajarin bagaimana bertanian yang benar, bagaimana menjual madu ini. Jadi saya banyak menciptakan reseller PD. Nah, reseller. Jadi reseller ini yang mendapatkan keuntungan dari selisih yang saya kasih Pak Ide. Dari harga pokok. Iya. Jadi itulah pentingnya kita memiliki ilmu multi level marketing. Karena kalau pinter MLM, saya pastikan Pak Ide dia pandai membangun suatu bisnis. Ya, karena di MLM ada sistem how to start. Nah, artinya bagaimana kita mulai suatu bisnis, apalagi ada sistemnya bagaimana kita public speaking gitu Pak Ide. Bagaimana kita notabene melakukan selling skill, banyak ilmu lah yang kita dapatkan di MLM. Bagaimana notabene-nya orang tidak bisa bicara menjadi bisa bicara. Bagaimana orang tidak bisa public speaking menjadi hebat public speaking. Itu karena ilmunya multi level. Itu Pak Ide. Nah, kemudian kan kadang kita ngajak orang itu kan kadang ada kalanya dia down, dia hilang tuh. Nah, bagaimana cara merawat member itu biar dia tetap bertahan itu konsisten? Terima kasih Pak Ide. Pertanyaan luar biasa ini. Nah, ini sudah dalam ini untuk menjadi sukses di MLM. Jadi biasanya kita harus notabene menduplikasi, mengajar dia prospek paling tidak satu member tuh 3 bulan lah ya Pak Ide. Karena masa-masa orang kritis itu harus melewati 3 bulan. Karena kita harus mampu menunjukkan selama kita ngajak dia presentasi, duplikasi, dia harus notabene-nya dapat hasil dulu Pak Ide. Hebat pun seorang multi level, hebat pun presentasi multi level, kalau tidak dia mendapatkan hasil pasti dia down. Itu hukum alam Pak Ide. Nah, jadi kita membuktikan para donor Anda bisa dapat uang di MLM ini minimal 1 bulan dia sudah dapat income Pak Ide. Minimal balik modal. Bukan balik modal aja Pak Ide, harus dapat income besar. Gitu Pak Ide. Harus mampu leader itu gitu. Nah, kalau leader itu tidak mampu, berarti Pak Ide bagaimana dia mengajarkan terbang kalau dia tidak bisa terbang. Hukum alam Pak Ide. Jadi dia harus bisa terbang ilmu MLM-nya, dia harus bisa terbang uangnya yang begitu banyak Pak Ide. Karena MLM adalah bisnis duplikasi Pak Ide. Kalau leadernya sukses, saya pastikan downline-nya pasti sukses. Itu hukum MLM. Makanya ikut multi level adalah carilah leader-leader yang berkualitas, yang mampu menghantarkan diri Anda untuk mencapai puncak kesuksesan. Gitu Pak Ide. Ya, jadi
para downline down itu karena akibat duplikasinya tidak kuat, Pak Ida. Tidak mampu membuktikan bahwa para downline akan mendapat income. Itu yang bikin mereka down. Salah milih leader ya. Ya, bisa jadi, Pak Ida. Ya. Karena leader itu adalah guiding untuk menuju para downline-nya untuk menuju kesuksesan, Pak Ida. Ibarat Pak Ida ke Gunung Rinjani, kalau tidak ada pawang, tidak ada guiding, buru-buru bisa jadi terpincir dan masuk ke lembah Gunung Rinjani. Itulah pentingnya ada mentor atau guiding atau notabene-nya upline, Pak Ida Benny. Ya, ya. Sana dia. Ya, kadang kalau pengalaman Tiang sih ada sih beberapa leader yang kadang memanfaatkan gitu kan downline-nya ya, cari keuntungan pribadi. Ya. Kadang itu bikin down juga. Ya, Pak Ida. Nah, setelah podcast ini saya harap pemirsa di sana mampu sukses MLM. Ingat pesan saya, Anda harus memilih upline atau leader yang berkualitas, berintegritas dan mampu menunjukkan kesuksesan dia di MLM, Pak Ida. Karena MLM bukan cukup janji, bukan banyak teori. Apa yang Anda dapatkan, itu yang Anda bisa duplikasi kepada member-member Anda. Kemudian cara untuk mengupgrade member ini biar dia terus naik tingkat itu. Oke, masing-masing company Pak Ida memiliki sistem tersendiri. Ya. Ada yang mengupgrade karena membeli suatu program. Kedua, karena dia sudah memenuhi jaringan di bawah sehingga value atau volume penjualannya terpenuhi, maka dia akan terupgrade sendiri, Pak Ida. Banyak sistem. Ya, Karena banyak company memiliki banyak sistem untuk mengupgrade ke memberannya, gitu, Pak Ida. Ada yang modal besar, modal santai itu ya. Ya, itu Pak Ida. Karena sistemnya nanti jalan sendiri. Ya. Ada yang dari nol pelan-pelan gitu. Ya, gitu Pak Ida. Ya, memang banyak sekali sistem multi level ini. Banyak Pak Ida Benny. Ya, makanya hati-hatilah berkarir multi level kalau Anda tidak piawai di bidang multi level. Perlu kita berpikir menganalisa, Pak Ida. Nah, mungkin yang terakhir ini apa saja kiat sukses untuk menjalankan bisnis multi level marketing? Pertama, kiat sukses di multi level marketing, kita harus mempelajari dulu company, Pak Ida. Company-nya wajib hukumnya harus kita kuasai. Legalitas dan semua, Pak Ida. Itu pertama. Kedua, produknya harus berguna dan terbukti bermanfaat bagi masyarakat. Ketiga, bisnis MLM itu harus punya namanya sekolah multi levelnya, Pak Ida. Oh, pelatihan-pelatihan. Iya. Dia harus punya sekolah sistem MLM, Pak Ida. Nggak mungkin seorang MLM atau company-nya akan sukses kalau company tidak mendirikan suatu sekolah tentang MLM, Pak Ida. Ketiga, setelah melakukan ada sekolahnya, sering-sering melakukan pelatihan. Ya. Keempat, kelima, kita harus notabene-nya mencari leader yang mumpuni. Yang memang sudah expert dan sukses di MLM tersebut. Dan selanjutnya, dia harus mampu menggunakan John Fieldwork. Artinya John Fieldwork, dia harus mampu turun ke lapangan, si leader atau si upline. Dia harus menduplikasi ilmunya. Dia harus menunjukkan terjadi selling, Pak Ida. Nah, selanjutnya dia notabene harus mengadakan pertemuan-pertemuan, Pak Ida. Nah, apakah dia skala besar di hotel, skala kecil dia bisa di rumah makan, skala keluarga dia bisa mengadakan home to home. Ya. Atau sistem lainnya bisa mengadakan sistem door to door. Nggak cukup, Pak Ida itu. Dia terus melakukan notabene rajin-rajin membaca buku, Pak Ida. Buku-buku kepribadian. Buku-buku kesuksesan. Dia harus mengupgrade dirinya. Selanjutnya, Pak Ida, kalau dia notabene-nya seorang pendukung spiritual, dia harus sering-sering membangkitkan namanya alam bawah sadar. Seperti afirmasi, Pak Ida. Nah, afirmasi ini yang bisa menciptakan omset, the law of attraction. Apa yang dipikir akan terjadi ketika terjadinya sering-sering melakukan afirmasi. Afirmasi sendiri tidak cukup, Pak Ida. Harus terjadi afirmasi bersama.
downline kita. Oh. Ya, supaya apa? Vibrasi energinya satu tujuan, Pak Ida. Jangan sampai dia bis MLM, dia fokus ke bisnis konvensional. Tidak nyambung, Pak Ida. Ya, ya. Dia harus semua. Totalitas. Makanya di MLM tidak bisa kita menjadi superhero, Pak Ida. Dia harus menjadi super team. Namanya network, Pak Ida Beni, gitu, Pak Ida. Ya, ya. Network marketing. Ya, makanya kembali ke awal, dia harus mampu menguasai namanya karangan Robert T. Kiyosaki, employee, sleep employee, business investor. Di mana dia berada? Dia harus memahami supaya mentalnya menjadi mental leader sejati. Bukan mental employee ini. Kadang-kadang orang mau jadi bisnis tapi mentalnya masih employee. Pegawai ya. Iya, jadi dia membuat dia tidak bisa sukses di MLM, Pak Ide Beni. Berarti tidak boleh sampingan-sampingan ya, kalau. Boleh, Pak Ide, awalnya sampingan. Tapi bahasa lebih bijak bukan sampingan, Pak Ide, karir kedua. Karena seorang leader multi level berkata pun dia harus selektif, berpikir pun dia harus selektif, berbuat pun dia harus selektif. Kalau dia nganggap itu suatu sampingan, Pak Ide, saya pastikan aslinya pasti sampingan. Nah, itu, Pak Ide. Kalau dia anggap karir kedua, aslinya luar biasa. Walaupun employee nggak masalah kuadrat kiri, tapi dia mau menyeberang di kuadrat kanan menjadi business investor, dia namanya karir kedua. Nantinya income karir kedua ini bisa 10 kali lipat dari income pertama. Hidup adalah pilihan. Apakah dia sebagai employee tetap atau dia totalitas menjadi seorang bisnis. Salah satunya MLM, Pak Ide Beni. Biasa pencerahan. Ya, kita sudah di akhir pertemuan. Ini mungkin ada closing statement mungkin Pak Ide. Terima kasih Pak Ide Beni. Teman-teman di sana, saya yakin mendengar podcast ini, saya yakin ada negatif dan positif. Saya yakin itu. Karena saya pemain multi level sudah 25 tahun, jelas ada orang sukses, tapi ada orang gagal. Tapi apapun di sana luar biasa. Intinya Pak Ide Beni, orang yang sukses adalah orang yang mau berproses, orang notabene totalitas ingin mencapai impiannya, dan orang itu tidak akan banyak protes. Tapi kalau orang yang protes, banyak protes, Pak Ide, saya yakin tidak akan sukses di bisnis konvensional atau MLM. Itu Pak Ide. Ya, terima kasih Pak Ide Bagus Wiradharma. Jadi beliau memang praktisi ya di bidang multi level. Jadi simpulannya, apapun bisnis multi level yang rekan-rekan jalani, nanti kalaupun seandainya nanti ada kendala, mungkin nanti saya akan sampaikan deskripsi nomor HP beliau ya, biar bisa konsultasi ya. Ya mungkin cuma itu sih dari Tiang, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Belum Pernah Santi, Om Santi Santi Santi.